Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. KKB yang ditembak mati hari ini ternyata Komandan Pasukan Pintu Angin kelompok Lekagak Telenggen. Pasukan gabungan TNI dan Polri menewaskan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB dalam kontak tembak di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 13 Mei 2021. Salah satunya teridentifikasi bernama Lesmin Walker. Lesmin Walker diketahui merupakan komandan pasukan pintu angin kelompok Lekagak Telenggen. Dia merupakan salah satu pelaku penembak almarhum Barada Komang yang merupakan anggota Satgas Nemangkawi. Tempat kejadian perkara kontak tembak kelompok Lekagak Telenggen dan pasukan Pinang Sirih TNI berada di sekitar Kampung Wuloni. Tempat itu diduga sebagai salah satu persembunyian kelompok tersebut. Keberhasilan ini diawali dengan kontak tembak pada Rabu 12 Mei 2021 pukul 7.25 waktu Indonesia Timur antara KKB di Kampung Wuloni pimpinan Lerimayu Telenggen dengan pasukan Nanggala YR500 dan Pinang Sirih Cakra. Dalam kontak tembak tersebut 2 KKB tewas di mana 1 orang telah dievakuasi, lainnya belum dapat dievakuasi. Setelah kontak tembak, tim penyisir lokasi beserta barang bukti. Temuan tersebut hasil penyisiran tim Pinang Sirih bekerja sama dengan personel Polres Puncak di bawah pimpinan Ibtu Budi Pasrah atau Basrah beserta 11 anggota dan didampingi oleh Kanit Ilaga Ibda Firman pada Rabu tanggal 12 Mei 2021. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh pasukan TNI Polri berada dalam sebuah honai yang dimiliki Lesmin Walker, antara lain adalah 1 unit helm militer, dokumen berbagai senjata tajam, panah, dan juga handphone. Selain barang tersebut, pasukan TNI Polri sehari sebelumnya pada Rabu 12 Mei telah melakukan penindakan di Kampung Tagaloa dengan gangguan penembakan dan berhasil dihalau. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan yakni menguasai Camp Tagaloa, antara lain mendapatkan barang bukti 3 bendera bintang kejora, 1 buku cetak menuju Papua Baru oleh Dr. Benny Giai, 4 buah kapak, 3 linggis, 4 parang, 1 palu, 46 anak panah, dan 1 busur. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan pengejaran akan terus dilakukan oleh personel TNI Polri setelah penguasaan Camp Wuloni. TNI kepung segitiga hitam serang KKB Papua. Pasukan terlatih diturunkan gempur OPM. Inilah kawasan segitiga hitam yang menjadi markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Satgas dari prajurit ini telah dikerahkan ke Tanah Mutiara Hitam untuk menumpas OPM. Kawasan tersebut disebut segitiga hitam menjadi fokus para prajurit untuk memberantas KKB. Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbengis, lantas di manakah wilayah yang disebut segitiga hitam itu? Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai oleh KKB. 3 kabupaten ini adalah provinsi, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lanjaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu atau dikuasai kelompok kriminal bersenjata. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten ini nyaris sama, yakni terbukti dan memiliki banyak lembah tanah subur. Masyarakat setempat selalu memanfaatkan di daerah ini untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya, Kabupaten Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini menggunakan transportasi udara dan pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam, sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutnya dengan mobil Strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada sesuatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalan ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya ketika dikonfirmasi dari Jayapura.
Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang bisa dilakukan oleh KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika ketiga kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok KKB. Di Lani Jaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai beberapa kelompok yakni Kolya Dabuni dan juga kelompok yang pimpinan Lekagak, Tengah Mati, Telenggen, dan Kalenap Murib. Kelompok Yambi ini diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata mantan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh, serta melakukan kekerasan. Sepanjang Desember 2015 sampai 2016, sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda Paulus. Menyikapi aksi penembakan yang dilakukan KKB, Polda Papua berencana membuat operasi khusus penegakan hukum di kabupaten atau 3 kabupaten yang dijuluki segitiga hitam tersebut. Komnas HAM selalu berbicara tentang hak asasi manusia dan saat ini ada kejadian yang sangat korban masyarakat sipil. Silakan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya.